I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. On the Job Training merupakan sebuah metode pelatihan dengan cara menempatkan peserta pelatihan pada dalam situasi pekerjaan atau tugas yang sebenarnya melalui bimbingan supervisor atau seseorang yang lebih berpengalaman dalam bidang yang akan ditekuni. Dalam hal ini, on the job training bertujuan untuk menambah pengetahuan, membentuk sikap atau attitude, serta mengembangkan keterampilan dari para peserta pelatihan untuk menjalani pekerjaan yang akan ditekuninya. Ada 4 kelebihan dari menggunakan metode OJT. Yang pertama yaitu bisa mengurangi human error. Maksudnya adalah bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pekerjaan. Yang kedua yaitu bisa meminimalisir penggunaan waktu. Pada menggunakan metode OJT ini, kita bisa mengurangkan penggunaan waktu dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu bisa mengurangi pengeluaran biaya. Yang keempat adalah pada saat melaksanakan metode OJT ini, pembelajaran dan praktek itu bisa diiringi pada saat pembelajaran berlangsung. Ada 3 kelemahan menggunakan metode OJT. Yang pertama yaitu motivasi belajar peserta didik berkurang karena jam bekerja dan jam pelatihan itu dilakukan secara beriringan. Yang kedua yaitu pelatihan tidak dilaksanakannya bisa tidak fokus karena pelatihan dilaksanakan hanya dalam lingkupan organisasi saja atau hanya dalam lingkupan perusahaan saja. Yang ketiga yaitu peserta pelatihan bisa melewatkan beberapa materi pembelajaran karena jam kerja dan pada saat pelatihan itu dilakukannya beriringan. Ada 5 metode on the job training. Yang pertama, coaching. Metode coaching ini ditujukan kepada karyawan baru dengan bantuan dari karyawan yang telah berpengalaman di bidangnya untuk membantu memberikan instruksi dalam pekerjaannya. Metode coaching ini digunakan bertujuan untuk karyawan baru membantu memahami tanggung jawab dan tugas mereka melalui instruksi dan demonstrasi yang telah diberikan. Yang kedua yaitu metode mentoring. Pada metode mentoring ini diberikan kepada karyawan yang berada pada jenjang manajerial. Metode mentoring ini hampir sama dengan metode coaching, namun bedanya pada metode mentoring ini manajerlah yang bertugas menjadi mentor untuk memberikan instruksi serta membimbing bawahannya. Yang ketiga, job rotation. Bentuk pelatihan ini membuat karyawan beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya yang masih terkait. Pelatihan bentuk job rotation ini diberikan kepada karyawan yang bertujuan agar karyawan lebih memahami latar belakang pekerjaan mereka. Dan juga job rotation ini dilakukan agar karyawan tidak bosan melakukan pekerjaannya secara berulang-ulang dan juga dapat membangun relasi antara karyawan satu dengan karyawan lainnya di suatu perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu job instruction training. Pada metode pelatihan ini, karyawan diberikan instruksi mengenai gambaran umum dan hal-hal apa saja yang harus dipenuhi dalam pekerjaan mereka. Pada saat karyawan telah memahami tugasnya, maka mereka berhak menyelesaikan tugasnya sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya. Pada akhir pelatihan, karyawan menyampaikan feedback dan diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal apa saja atau kendala apa saja yang terjadi pada saat pelatihan. Yang kelima yaitu apprenticeship. Bentuk pelatihan ini diberikan kepada karyawan di bidang perdagangan, kerajinan, dan juga teknis. Biasanya, pelatihan ini memiliki durasi waktu yang relatif panjang karena karyawan dituntut untuk benar-benar memahami pekerjaannya. Berikut ini adalah contoh penerapan dari on-job training dengan menggunakan metode job instruction training dalam pelatihan pengulangan LLB untuk dosen Universitas Negeri Padang.
mulai dari pengelolaan, penggunaan e-learning, serta bagaimana kelebihan dan kekurangan dari penggunaan e-learning kita ini. Bagaimana Bapak Ibu, apakah pagi ini sudah semangat? Semangat Bu. Oke, baiklah, nanti kita akan menjelaskan macam-macam penggunaan metode e-learning ini, mulai dari pengelolaan, penggunaannya, sampai dengan apa-apa saja kendala mungkin yang akan terjadi selama penggunaan e-learning ini. Bapak Ibu nanti diberikan suatu instruksi itu, silakan untuk mempraktekkan dari materi yang telah diberikan, praktek bagaimana menggunakan e-learning, mulai dari nanti memasukkan materi, mengatur jadwal, dan bisa juga memasukkan video. Pokoknya penggunaan e-learning ini kita gunakan untuk mempermudahkan Bapak Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kepada mahasiswa atau peserta didik kita. Jadi di sini tujuannya kita untuk mempermudah. Jadi Bapak Ibu harus memahami ini. Jangan nanti dengan menggunakan e-learning pula Bapak Ibu semakin pusing. Tujuannya kita ini bisa, apakah nanti ada kendala dari jarak jauh pun kita bisa menggunakan e-learning ini tanpa kita langsung pertemuan tatap muka di kelas. Setelah tadi materi diberikan, silakan Bapak Ibu untuk mempraktekkan menggunakan PC-nya masing-masing. Nanti kita diberikan waktu, boleh berdiskusi bersama teman atau ditanyakan langsung kepada instruktur. Untuk praktek awalnya kita berikan waktu 45 menit kepada Bapak Ibu. Mungkin boleh silakan dibaca dulu panduan penggunaannya, tadi disesuaikan dengan materi yang telah diberikan. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Mungkin belum. Oke. Nanti kalau ada kendala atau apa, silakan ditanyakan ya Bapak Ibu. Selamat bekerja, terima kasih. Kembali lagi dalam pelatihan pengenalan bagi dosen Universitas Negeri Padang. Tadi Bapak Ibu ini sudah diberikan instruksi bagaimana penggunaan, pengelolaan dari e-learning. Sampailah di penghujung pelatihan kita ini, kami dari pihak pengelolaan Universitas Negeri Padang mungkin akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu apa saja sih yang sudah dipahami atau dapat memberikan feedback kepada kami. Jadi kami pun bisa mengevaluasi apa saja yang akan kita perbaiki untuk pelatihan selanjutnya. Kepada Bapak Ibu boleh silakan. Ya, kepada Ibu siapa? Silakan Mas Ari. Di saya dari Dosen memberikan tanggapan terhadap materi yang diberikan tadi pembahasan ini. Nah, di sini saya ingin memberikan feedback sedikit kepada learning ini. Jadi kami telah mencoba mempraktekkan bagaimana penggunaannya. Dan menurut saya ini adalah satu hal yang bagus ya, karena dengan adanya e-learning ini lebih memudahkan kami sebagai dosen dan juga tentunya mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran, dimana di situ ada tempat tugas, terus juga bisa memberikan modul pelajaran, serta absen langsung bisa diambil di situ. Jadi merekap seluruh aktivitas pembelajaran bisa dilakukan di e-learning saja. Dan menurut saya dengan adanya e-learning juga sangat membantu ketika misalkan tidak bisa melakukan pembelajaran di kelas, kita bisa melakukan pembelajaran secara daring karena ada forum diskusinya juga tadi ya, forum diskusi yang diberikan untuk bisa berdiskusi, mahasiswa bisa berdiskusi dengan dosennya tentang pembelajaran atau materi pembelajaran yang akan dibahas. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lucia tadi dari dosen Departemen Pendidikan dan Sekolah ya Ibu ya. Semoga tadi apa yang dirasakan, feedback yang diberikan oleh Ibu Lucia kepada Bapak Ibu semua juga merasakan hal yang sama, bahkan lebih mungkin dapat memahami dan memanfaatkan kegiatan pelatihan ini sebaiknya. Selanjutnya itu kami juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta pelatihan untuk bertanya apakah tadi selama kegiatan ada kendala atau bagaimana, boleh
ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Ibu. Baik, saya Siti dari Jalo. Saya dari dosen pendidikan luar sekolah. Saya ingin bertanya, jika dalam kesenian itu misalnya ada persatinan tugas, tapi saya keliru yang seharusnya di bulan November, tetapi saya keseniannya di bulan Oktober. Bisa nggak disetting ulang atau ada cara lainnya? Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Cindy. Jadi kita awalnya melakukan pelatihan, memberikan pelatihan LRT ini kan untuk mempermudah nih awalnya. Jadi Bapak Ibu bisa apabila misalnya salah setting gitu kan, salah meletakkan tanggal atau pengumpulan, itu bisa nanti disetting ulang. Bapak Ibu mungkin lagi mempelajari lagi, nanti panduan yang telah diberikan boleh dibawa pulang. Mungkin semisalnya belum ada yang dipahami, nanti bisa lebih dibaca lagi panduan tersebut gitu. Jadi bagaimana nanti cara men-setting ulangnya itu bisa kita atur sesuai tanggal atau kapan mulangnya itu bisa ya Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian pelatihan pengelolaan LRT kita sudah berlangsung selama 2 hari ini. Mungkin saya terima kasih kepada Bapak Ibu peserta pelatihan yang sangat antusias. Semoga pembelajaran kita kedepannya semakin maju, semakin dipermudah gitu, baik untuk dosen maupun untuk mahasiswanya. Baik, sekian saya Harmoni Fajalku sebagai pengelola LRT Universitas Negeri Bandar. Mengucapkan terima kasih dan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.